Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua di hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam I Start With Jesus, di mana di pagi hari ini kita memulai aktivitas kita, memulai hari kita dengan kita masuk ke dalam tahta Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sama-sama juga kita siapkan hati kita, juga kita mau siapkan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus di dalam ibadah kita di pagi hari ini, saudara. Mari kita sama-sama hampiri tahta Tuhan, kita mau sembah, kita mau tinggikan Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-7 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Saya percaya, saudara, bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, kasih Tuhan akan tetap menemui kita. Amin. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kembali kita katakan bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami tinggikan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang indah, Kau Tuhan yang setia. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur buat Terima kasih, lihat kasih-Mu. Yesus, Kau terindah, Kau termulia. Yesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kau setia. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu Tuhan, mengikuti rencana. Katakan mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Senang bisa menjumpai saudara di pagi hari ini dalam program I Start with Jesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mau yaitu masuk di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah kami sepanjang hari ini dan memperlihatkan segala keajaiban, segala kuasa dan mujizat yang ada di dalam Tuhan Yesus. Maka biarlah setiap firman Tuhan yang kami terima itu menjadi sukacita dan memberikan kekuatan
Dan Roh Tuhan memampukan kami untuk dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan catatan saudara. Di pagi hari ini kita mau belajar dengan tema yaitu berjalan dalam perlindungan Tuhan. Oke, catat baik-baik judulnya, berjalan dalam perlindungan Tuhan. Terambil dari Keluaran pada pasal yang ke-14, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari saya bantu bacakan buat saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sewaktu sekolah minggu, kebanyakan kita orang Kristen sudah pernah mendengar kisah Nabi Musa membelah lautan dan bagaimana orang-orang Yahudi berjalan kaki di tengah lautan yang mengering dan sampai ke seberang. Kita tentu kagum akan cerita tersebut dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perbuatan yang ajaib itu. Tetapi biasanya kita hanya sebatas kagum dan percaya bahwa cerita itu pernah ada. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana seandainya kita ada di sana, mengalami situasi yang sama, yaitu berjalan kaki dengan dinding kiri dan kanan adalah air laut yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan. Ditambah ancaman pasukan Mesir yang sedang mengejar di belakang. Pastinya kita sulit tersenyum, lalu cemas serta menegangkan di momen itu. Nah, di momen inilah kita dapat melihat karya Tuhan yang ajaib, yaitu semuanya berjalan on schedule. Pasukan Mesir yang mengejar semalam-malaman tidak dapat menyusul Israel karena kegelapan yang dibuat Tuhan melalui tiang awan. Dan di waktu itu pula, semalam-malaman Tuhan membuat angin timur membelah air laut menjadi dua bagian. Nah, setelah seluruh orang Yahudi dan binatang peliharaan mereka sampai di seberang, barulah air laut yang terbelah itu kembali bersatu. Siapakah yang dapat membuat semuanya ini terjadi? Apa makna yang dapat kita pelajari sesungguhnya? Saudara, perjalanan orang percaya itu selalu akan berhadapan dengan ancaman mara bahaya. Tidak dapat dipungkiri, seorang Daud saja yang berpengalaman merobohkan raksasa Goliat menyadari banyaknya malapetaka yang mengancam kehidupan dia. Dalam 1 Samuel 20 ayat 3b dikatakan, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang percaya kehidupannya bagaikan domba di tengah-tengah serigala yang buas. Dituliskan dalam Matius 10 pada ayat yang ke-16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Setiap waktu, iblis tidak pernah tinggal diam. Ia selalu berencana untuk mencelakai. Persoalannya, kita tidak mengetahui di mana keberadaan si jahat. Ia dapat berada di segala posisi yang tidak kita duga. Itu sama artinya, setiap manusia tidak ada yang lolos dari ancaman setan. Sehingga dua keadaan ini diperhadapkan kepada setiap manusia. Mau menjadi anggotanya setan agar tidak terdampak serangan, atau menolak setan dan membuka ruang pertempuran dengannya. Iblis itu bapa segala dusta. Tidak ada yang gratis dari segala tindakannya. Keadaan baik yang iblis buat itu hanya tipuan semata agar manusia merasa nyaman, tetapi semuanya akan berujung maut. Itu berarti di setiap waktu kita membutuhkan Tuhan untuk menyertai perjalanan kehidupan ini. Lantas,
Sikap apa saja yang harus dimiliki agar kita selalu dapat berjalan dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama, saudara, percaya Tuhan yang bela. Catat ya, yang pertama, percaya Tuhan yang bela. Dalam Keluaran pada pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Pada saat kita berhadapan dengan masalah, biasanya kita berusaha mencari jalan keluar dengan segala kemampuan kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka mengeluhkan rencana Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Pikir mereka begini, seandainya tetap berada di Mesir, tentulah kematian mereka akan lebih baik daripada situasi ini. Bukankah kita juga mirip-mirip dengan cepatnya kita menyesali perjalanan yang kita buat bersama dengan Tuhan? Atau kita menggunakan daya upaya kita seolah-olah cara kita lebih baik daripada minta pertolongan Tuhan? Sampai kita pada titik yaitu tidak ada lagi jalan ke depan, tidak ada jalan ke kiri, tidak ada jalan ke kanan, barulah kita bisa melihat ke atas bahwa ada Tuhan yang menjamin pembelaannya selalu bersama dengan kita. Saudara, mari belajar percaya walaupun kita belum melihat. Sebab cara kerja Tuhan adalah percaya, beriman kepada janjinya, maka Ia membuatnya terjadi. Dalam Yohanes 20 pada ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow. Jadi yang pertama saudara harus melihat, percaya Tuhan yang bela. Percaya dalam artian gak perlu harus melihat. Gak perlu harus saudara yaitu melihat sesuatu dulu. Anda percaya saja. Karena firman Tuhan mengatakan pada waktu Anda percaya, justru itulah yang akan terjadi. Nah, yang kedua sikap yang kita harus lakukan adalah percaya otoritas Tuhan. Nah, kenapa bicara mengenai otoritas? Saya akan jelaskan sama saudara. Dalam Keluaran 14 pada ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sejak awal pemanggilannya Musa, Tuhan menunjukkan penyertaannya yang ajaib melalui tongkat yang Musa pegang. Dengan tongkat itulah Musa melakukan berbagai perkara dahsyat di Mesir. Tongkat merupakan simbol kekuasaan raja. Raja yang memegang tongkat menyimbolkan bahwa sang raja sebagai pemegang kekuasaan atau kekaisaran yang menandakan otoritas kedaulatan. Kalau dalam dunia Mesopotamia, itu merupakan bagian dari lambang kerajaan para penguasa dan dewa. Itu dapat membuat seseorang hidup atau sebaliknya. Kalau saudara baca dalam kisah Ratu Esther, pada saat ia menghadap Raja Ahasiweros di luar jadwal pemanggilan, itu sangat berbahaya saudara. Dan dapat mengakibatkan hukuman mati, kecuali Raja berkenan untuk mengulurkan tongkatnya. Dalam Esther 5 pada ayat yang kedua dikatakan ketika Raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya. Sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Otoritas itu adalah kuasa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya sejak manusia pertama Adam dan Hawa. Dengan otoritas tersebut, manusia pertama dapat mengelola segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Hanya saja persoalannya pada saat mereka jatuh dalam dosa, otoritas itu diserahkan kepada iblis. Lalu pada saat Yesus mati di kayu salib
dan bangkit dari kematian, otoritas yang telah dicuri iblis itu direbut dan diambil kembali dan diserahkan kepada setiap orang yang mau percaya pada Yesus. Maka sekarang, setiap orang yang percaya pada Yesus, yaitu Anda yang mengikuti siaran ini, Anda yang percaya pada Yesus, saya, kita semua yang percaya pada Yesus, memiliki otoritas untuk melepaskan kuasa atas si jahat dan dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan apapun yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa otoritas itu diberikan pada saat Anda percaya pada Yesus, sehingga Anda bisa berkemenangan atas segala yang jahat di bawah kolong langit ini. Wow, luar biasa kemenangan yang Tuhan sediakan. Nah, sikap yang ketiga adalah apa saudara? Yaitu percaya firman melalui hambanya yang Tuhan utus. Oke. Dalam Keluaran 14 ayat 31 dikatakan ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sejak peristiwa membelah laut itu saudara, kepemimpinan Musa menjadi berpengaruh sekali. Setiap firman yang Tuhan berikan kepada Musa, lalu Musa sampaikan kepada umat Tuhan, itu direspon oleh umat Yahudi dengan patuh dan percaya. Lalu mereka mau mengucap syukur dengan cara tunduk dan mau berjalan sesuai arahan Musa. Nah, kalau zaman sekarang umat Tuhan diajarkan untuk bersyukur atas setiap doa yang telah terjawab, atas setiap keajaiban yang sudah terjadi melalui hamba Tuhan di mana umat Tuhan itu berjemaat. Jalan keluar yang Tuhan berikan melalui doa dan nasihat hamba yang Tuhan pakai adalah cara Tuhan untuk umat Tuhan dapat belajar mengucap syukur. Tujuan ucapan syukur tersebut adalah untuk terus terjadinya kesinambungan, berkat bagi jemaat Tuhan yang lainnya. Sebab Tuhan bekerja memakai satu manusia untuk menjadi berkat bagi manusia lainnya. Itu adalah konsep yang alkitabiah. Seringkali yang terjadi di dalam gereja pada waktu jemaat susah cari hamba Tuhan. Tapi begitu sudah selesai, doanya sudah dijawab, dan dia sudah lepas dari segala situasinya, and then say goodbye, bye-bye, dan tidak ada lagi penampakan apapun juga. Padahal Tuhan mengajarkan untuk terus belajar mengucap syukur di mana engkau ditempatkan. Jangan pada waktu susahnya kita mencari pertolongan. Makanya Tuhan menolong umatnya pastinya melalui apa? Melalui orang lagi yang Tuhan pakai. Seperti hamba Tuhan, seperti Musa dipakai untuk memberkati umat Tuhan. Sebagaimana juga hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk memberkati umatnya. Jadi saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan belajar untuk bisa mengucap syukur. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan sakramen tubuh darah Yesus di tempat saudara masing-masing. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, kami menang atas segala nyamuk, segala binatang berbahaya. Kami percaya umur panjang dan tidak akan pernah sakit-sakitan, tolak ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat anggur ini dari tempat kita masing-masing bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib,
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami sebagai warga sorga termeterai, sebagai warga sorga digaransi punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah bersama keluarga kami, diproteksi, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak santet, roh jahat, serangan iblis, Lucifer dilumpuhkan, dihancurkan. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, diberi otoritas mengusir setan-setan. Dan kami percaya diberi kemampuan talenta, apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Dan kami punya iman dalam karir, pekerjaan, usaha, proyek, pelayanan, bisnis kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat saudara masing-masing, saudara mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya. Saya percaya bahwa ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Saudara yang sakit pasti disembuhkan, Anda yang terikat pasti dilepaskan, setiap orang yang terbelenggu pasti dibebaskan. Lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat pertolongan-Mu, buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sebentar juga Tuhan kami akan masuk dalam doa buat pengurapan minyak. Maka Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, Anda di rumah Anda ada minyak urapan, mari bersama-sama dengan saya, kita angkat minyak ini, kita berdoa bersama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa, yaitu menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Kami hancurkan segala kuasa gelap, roh-roh jahat, setan iblis, kami lumpuhkan, kami hancurkan. Lokasi, tempat di mana kami membangun usaha bisnis, di mana kami berkarir, di mana tempat tinggal kami, bahkan anak-anak kami, keluarga kami dimanapun berada melangkah, silakan dijagai pasukan malaikat. Segala kuasa gelap, roh, setan, kutuk atas lokasi dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di layar kaca saudara ada kata-kata berkat yang dapat kita lepaskan untuk memberkati kita bersama dengan keluarga. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara dan kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, pasanganmu diberkati, dan generasi keturunanmu diberkati. Bahkan setiap anak-anak muda, apapun pekerjaanmu, apapun dimanapun kau berada, engkau diberkati Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di program I Start With Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin.